Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kami sudah terus-menerus melakukan penyelidikan. Tapi sampai sekarang ini masih tetap belum ada kabar tentang Suci. 8 tahun dan tetap tidak ada kabar. Masa dia menghilang begitu saja? Mbak Suci di mana sih? Susan kangen banget sama Mbak. Maukah kamu menikah dengan saya? Sorry, aku nggak bisa. Karena aku harus tanya dulu sama Tante Maya. Papa kamu udah sering bilang sama kamu kalau mama itu orangnya jahat. Kenapa mama nggak tinggalin foto? Apakah benar aku pernah punya anak? Lupakan saja masa lalu. Sekarang konsentrasikan saja pada masa depan. Suci? Kamu Suci kan? Nama saya Suci. Iya. Kamu Suci. Suci Rahmawati. Kamu pernah sekolah di sini kan? Kamu lupa sama saya. Saya kepala sekolah kamu. Kepala sekolah saya. Iya, Suci. Kamu kan pernah jadi murid di sekolah ini. Tapi sayang, kamu tidak lulus karena... Sudahlah, itu tidak penting. Bagaimana keadaan kamu? Ya ampun, ternyata kamu di sini. Saya udah belikan obat nih buat kamu. Maaf Bu, kita harus segera berangkat ke Kanwil. Iya. Suci, Ibu harus pergi. Ibu senang sekali bisa bertemu kamu lagi. Kamu benar-benar berubah, Suci. Tambah cantik. Sampaikan salam Ibu pada keluarga kamu, terutama pada adik kamu Susan. Ibu permisi dulu ya. Mari. Ya. Dan sebaiknya kita juga pergi sekarang. Mas, Ibu tadi bilang namaku Suci. Aku pernah sekolah di sini. Aku punya keluarga. Dan adikku bernama Susan. Carla, itu nggak benar. Nama kamu bukan Suci, tapi Carla. Dan satu-satunya keluarga yang kamu punya adalah Tante Maya. Tapi Ibu tadi bilang kalau namaku Suci. Mungkin aja dia pernah punya murid yang mirip kayak kamu. Enggak, Mas. Omongan Ibu tadi itu benar. Namaku Suci, bukan Carla. Carla, kamu lagi sakit. Mas, kalau Mas sayang sama aku mohon, bantu aku untuk mencari tahu siapa diriku sebenarnya. Saya kan udah bilang, nama kamu Carla, bukan Suci. Tapi
Ibu tadi bilang kalau namaku Suci. Daripada kamu bingung-bingung, lebih baik sekarang kita pulang. Nanti di rumah kan kamu bisa tanyakan langsung sama Tante Maya. Ya. Nonsens! Kepala sekolah itu pasti mengada-ngada. Tapi dari caranya ngomong dan menatap Carla, nggak mungkin dia mengada-ada. Dan pada saat aku berada di sekolah itu, aku merasa seakan-akan pernah mengalami kejadian-kejadian di sana. Sekarang Tante tidak mau lagi dengar semua omongan nonsens ini. Sekarang, masuk kamar kamu. Tidak, Tante. Carla tidak akan masuk sebelum Tante memberitahu yang sebenarnya tentang masa lalu Carla. Jangan paksa Tante berbuat kasar ke kamu, Carla. Kamu tidak punya masa lalu. Kamu hanya punya masa depan. Tidak, Carla pasti punya masa lalu. Dan Carla yakin Tante tahu banyak soal itu. Tante paling tidak suka dengan orang yang suka memaksa dan susah diatur. Masuk kamar. Masuk! Tapi Carla... Hei, Carla itu pelacur. Dia adalah wanita panggilan. Dia akan melakukan apapun selama harga yang diberikan customer sesuai. Tapi saya ingatkan, kamu bukan customernya lagi. Sekarang, saya minta kamu pergi dari sini. Pergi! Maya. Pergi kamu! Masuk kamu. Masuk! Masuk! Maya. Lu gak balik kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi! Ayo pergi! Pergi! Sialan si Maya. Dia pikir dia siapa? Main usir orang seenaknya aja. Untuk mencintaiku. Carla! 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 Aku sedang mencari semua petunjuk-petunjuk tentang masa laluku yang Tante sembunyikan. Stop it, Carla! Stop it! Di sini kamu tidak akan menemukan apapun petunjuk tentang masa lalu kamu. Bohong! Buktinya Tante tahu tanggal ulang tahun aku. Itu artinya Tante menyimpan arsip KTP dan semua tanda pengenalku. Selama ini memang aku percaya sama Tante dan aku hanya diam. Tapi kali ini aku tidak akan diam, Tante. Stop it, Carla! Stop it! Kamu bikin kakak Tante kayak kapan pecah! Selama bertahun-tahun, Tante berbuat baik untuk kamu. Memelihara kamu, merawat kamu, melindungi kamu, memberi kamu tempat tinggal. Ini balasan kamu ke Tante. Tapi Tante, aku hanya ingin tahu yang sebenarnya. Jadi jangan halangi aku. Carla! Kurang ajar! Ajar kamu ya!
memaksa, Carla. Kamu terlalu banyak tanya. Tante nggak berhak melakukan Clara seperti ini. Carla berhak mengetahui masa lalu Carla, Tante. Ini hidup Carla. Diam! Tante yang menentukan hidup kamu sekarang. Gak ada satu orang pun yang bisa menentukan hidup Carla kecuali Carla sendiri. Setan apa yang telah merasuki kamu, Carla? Dulu kamu tidak pernah seperti ini. Jadi sekarang, Tante terpaksa memberikan kamu barbituran supaya kamu tenang dan melupakan pembicaraan ini. Tante, jangan Tante. Clara nggak mau dikasih itu lagi. Tante, jangan Tante Clara. Nggak mau. Tante, jangan. Tante. Diam! Diam! Sayang, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Flora nggak tahu, Pak. Kamu mimpi buruk. Flora belum tidur kok, Pak. Kamu mungkin masih sakit gara-gara kejadian tadi siang di skatepark sayang. Tante Vivi udah cerita ke Papa. Katanya gara-gara kepanasan kamu. Enggak kok, Pak. Flora udah baik. Tapi anehnya Flora merasa sakit. Flora merasa kehilangan. Kehilangan sayang? Kehilangan apa? Kehilangan Mama. Pasti ada apa-apa sama Mama. Makanya Flora merasa sakit seperti ini. Sayang, Papa kan udah bilang sama kamu, jangan ngomongin soal Mama lagi ya. Tapi Flora benar-benar nggak tahan, Pak. Flora kangen sama Mama. Flora pengen ketemu sama Mama. Flora, Papa minta kamu berhenti mikirin Mama. Mama itu jahat. Mama sudah meninggalkan kita berdua, Flora. Kalau Papa suruh Flora berhenti mikirin Mama, suruh sakit yang di dalam diri Flora berhenti. Oke sayang, Papa akan cari jalan keluarnya. Papa janji. Tapi sekarang Papa minta kamu diam dan berhenti menangis ya. Ya sayang. Makasih ya Kak, udah anterin Susan. Iya. Ah. Hei San! Susan! Kak, dropin Susan di gerbang B aja deh. Cepetan. Oke. Susan! Yang ngejar di belakang tadi pakai skateboard pasti Bobby, pacar kamu. Pacar Susan. Ih, amit-amit deh pacaran sama dia. Tapi Kak Dimas kok tahu namanya Bobby? Mbak Sari yang cerita. Katanya tiap dia main ke rumah, kamu selalu suruh Mbak Sari kunci pagar supaya dia nggak bisa masuk. Kenapa? Kelihatannya dia anak yang baik. Sorry. He's not my type. Ngapain sih lu deketin gue? Udah keringetan.
Bau lagi. Gue mau jemput lu, San. Ngapain jemput gue? Gue bisa ke kelas sendiri kok. Asal lo tau ya, perbuatan lo ngutit gue tiap hari itu udah ngelanggar pasal 378 ayat 2. Soal mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain. Ngerti nggak lo? San, kamu yakin pasal 378 ayat 2 bunyinya seperti itu? Ih, Kak Dimas gimana sih? Bukannya belain aku, malah ngetes soal pasal-pasal. Nggak kompak nih. Udah pulang aja deh. Oke. Kak Dimas berangkat dulu ya. Tapi menurut pasal N, pasal A, pasal K, pasal S, pasal I, dan pasal R dalam KUHC, perbuatan gue itu nggak dilarang. It's legal. Aduh, lo ngaco banget sih. Apaan tuh KUHC? Kitab Undang-Undang Hukum Cinta. Ih, amit-amit. Cowok kayak lu bisa juga ngomongin cinta. Sorry, Bob. Mendingan lu jauh-jauh dari gue. Gue paling alergi sama cowok berkeringat. San, tapi tunggu San. Gue bawa baju ganti nih. Asik banget nih. San, lihat San. Gue bawa baju. Aduh, sorry San. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Herlan, yang tadi pagi menelpon Ibu. Anda yang ingin bertanya tentang Suci, bukan? Betul sekali, Bu. Silahkan duduk. Makasih. Saya dengar Anda bilang Suci hilang ingatan, begitu? Kemungkinan begitu, Bu. Saya juga baru tahu kemarin pada saat dia datang ke sini dan bicara dengan Ibu. Pantas dia bersikap aneh dan tidak mengenali saya. Sekarang apa yang Anda ingin tahu tentang Suci? Kalau Ibu tidak keberatan, semuanya yang Ibu tahu mengenai dia. Boleh saya tahu, untuk apa Anda ingin mengetahui masa lalu Suci? Pertama, saya ingin membantu dia supaya bisa mengingat kembali siapa dirinya. Yang kedua, kami berencana untuk menikah sebentar lagi. Sebelum mendapat restu, kedua orang tua saya ingin mengenal sosok pribadinya terlebih dahulu. Maklumlah, Bu, selama kami pacaran, saya belum pernah memperkenalkan dia kepada kedua orang tua saya. Untuk mencintaiku. Tadi motornya di tengah jalan mogok. Terus Palen benerin dulu. Mana Nyak suruh nganterin lagi ke pengajian. Sorry banget ya, San ya. Ya udah deh, cepetan yuk. Yuk. Mana sih? Lah. Mogok lagi nih. Kenapa lagi sih? Cowok katro itu lagi. Ngapain sih lo malangin jalan gue? Cewek kece dan asoy geboy kayak lo nggak pantas balik naik ojek. Mendingan gua anterin ya. Mas, sorry. Dia udah punya jemputan sendiri. Lo GR banget sih jadi orang. Siapa bilang dia tukang ojek? Dia cowok gue. Iya kan, Han? Makanya, mulai sekarang lo jangan macem-macem ya sama gue. Asal lo tau ya, dia ini jago karate loh. Oh iya. Jadi, kalau lo macem-macem sama gue, lo bakalan dibikin gepeng kayak peyek. Sekarang aja dia udah megang ban hitam. Ya nggak, Han? Oh iya. Oh iya tuh, pas bener dah sabuk hitam. Udah yuk, jangan kelamaan. Yuk, yuk. Tadi manggil apa? Hani, Apa tuh artinya? ya yang gue. Asik. Halo? Hai, Beb. Ini gue, Bobby Cool. Lu lagi ngapain, Beb? Bab beb. Emang gue cewek lo apa? Ngapain sih lo nelfon-nelfon gue? Ganggu orang pacaran aja. Lagi pacaran sama cowok lu yang tadi siang naik Vespa butut itu. Iya. Emangnya kenapa? Sekarang aja gue lagi cipokan sama dia. Hah? Cipokan? Gue denger. Nih.
Nafsu amat sih ciumannya. Biasa aja dong. Ya biarin dong suka-suka gue. Mau denger lagi? Nih. Susan, sorry. Kalian berdua lagi ngapain sih? Ini Susan habis terima telepon dari pacarnya si Bobby. Ih, Mbak Sari. Udah dibilangin berapa kali sih? Dia itu bukan pacar Susan. Tapi jujur, San, Kak Dimas lebih prefer kamu pacaran sama Bobby dibanding sama Mbak Sari. Hah, tuh kan Kak Dimas bercanda. Bobby itu bukan pacar Susan. Lagian dia bukan tipe cowok yang Susan cari kok. Susan pengennya punya cowok yang mandiri, mapan, pinter. Ya contohnya kayak Kak Dimas gitu deh. Kamu lucu banget sih. Sekali lagi aku katakan, kamu gadis yang sangat cantik, Carla. Tidak salah kalau Tante Maya menjadi kamu gadis favoritnya. Ayo sayang, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo, kita lakukan di sini saja. Ayo. Maaf Mas, Mas harus tenangkan diri Mas dulu. Aku tidak bisa melayani Mas kalau Mas dalam keadaan setengah sadar. Berani-beraninya kau mengatur-ngatur aku di rumahku sendiri. Ayo, ayo, ayo. Aku bisa berbuat apa saja terhadapmu, pelacur. Jadi, tolong diam dan jangan bergerak. Atau aku akan perkosa kamu. Dasar pelacur! Brengsek! Jalan! Sendirian nih. Romi, Romi, Apa tuh? Romi, ngapain kamu godain dia? Tante laporin ke ibumu baru kamu tahu rasa. Jangan dekati dia. Dia pasti perempuan gak benar. Pergi kamu. Pergi. kalau ngatain orang jangan sembarangan ya. Kayak sendirinya bener aja. Siapa yang sembarangan? Sudah jelas penampilanmu seperti orang gak benar. Lihat saja cara berpakaianmu. Persis seperti pelacur. Ibu kalau menilai orang, jangan dari penampilannya ya. Walaupun ibu-ibu ini kelihatannya rapi di luar, tapi di dalamnya pasti lebih busuk dari saya. Namanya juga ibu-ibu komplek. Kurang ajar, dasar pelacur kamu. Brengsek. Wah, kita kejar dia. Wah. Dasar. Awas ya, balik sini lagi. Awas lo ya. Sini lagi ya. Kalau lewat sini kita lempar aja deh. Iya, bener-bener. Barusan ibu-ibu mengajar siapa? Seorang pelacur yang berani bertingkah di daerah kita, Mas Dimas. Pelacur? Iya Mas Dimas, kita barusan berpapasan dengan seorang pelacur yang sepertinya habis melayani pelanggannya. Mas Dimas harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, lingkungan kita bisa rusak. Ya nggak, Bu?
Mas Dimas kan pengacara dan aktif memberantas prostitusi. Tenang saja, Bu. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin membuat lingkungan kita bebas dari praktek prostitusi. Di antara ibu-ibu ada yang mengenali wanita itu? Sepertinya saya pernah melihat dia sebelumnya. Saya yakin dia sering ke daerah sini. Gara-gara kejadian malam ini, saya tidak akan pernah lupa wajahnya. Untuk mencintaiku. Tante! Brengsek! Berani-beraninya kamu bikin klien kecewa. Parahnya lagi kamu pukul kepalanya pakai vas sampai berdarah. Tante jangan marah dulu. Dia berusaha untuk memperkosa Carla, Tante. Bohong! Dia bilang dia hanya minta kamu hibur. Tapi kamu malah menolaknya. Itu karena dia mabuk berat dan memaksa secara kasar, Tante. Dan dia mengancam akan memperkosa Carla. Kamu pikir Tante akan percaya dengan omonganmu? Tante, Carla benar-benar nggak bohong. Tante harus percaya sama Carla. Kamu telah mengecewakan Tante. Kamu juga telah mengecewakan Glenn. Jadi kamu harus diberi pelajaran. Sini. Sini. Ayo. Sini. Apa hukumannya bagi mereka yang membuat kalian kecewa? Tapi Tante, ini bukan salah aku. Aku nggak salah apa-apa. Tante harus percaya sama Carla, Tante. Setelah apa yang kamu perbuat akhir-akhir ini, kamu harap Tante akan percaya? No way! Jangan, Tante. Jangan. Tante harus percaya omongan Carla, Tante. Ampun, Tante, ampun. Jangan. Tante harus percaya sama aku, Tante. Tante, jangan, Tante. Tante, jangan, Tante. Jangan. Kamu tuh kenapa sih? Disuruh makan gak mau. Diajak nonton TV kamu juga gak mau. Terus mau kamu apa, Flora? Atau kamu mau dibacain dongeng sebelum kamu tidur? Kamu pasti sedih karena papa kamu belum pulang dari acara makan malam bersama rekan bisnisnya. Kamu mau ketemu sama papa kamu? Iya, Flora? Ayo cepet, cepetan Tante anterin, cepetan! Ayo, Tante anterin. Cepetan! Ayo. Tante tahu kamu mau ketemu sama papa kamu, Mbak. Ayo cepet, Flora mau keluar kamar. Ayo cepetan. Ayo cepet. Papa. Kamu kenapa sayang? Flora dari tadi resah nunggu kamu pulang, sayang. Makanya aku mau ajak dia jalan-jalan supaya dia nggak mikirin kamu terus. Maafin papa ya sayang. Nggak seharusnya papa pulang semalam ini. Kamu kangen ya sama papa? Yuk, sekarang kita ke kamar kamu ya.
Kok lu udah pulang? Surprise! Surprise! My college is finished. I'm graduate, man. Your mom and your daddy suruh I pulang ke Jakarta untuk jagain you and your daughter. Pa, ini siapa? Ini Tante Monik, sayang. Kamu masih ingat kan sama Tante Monik? Dia yang tinggal di Amerika. Ayo cepet, kasih salam. No, kissing. Kampungan banget sih kamu. Ternyata masih ada juga yang belum berubah dari dalam diri lu, Nick. Tapi baguslah lu pulang. Perfect timing. Mumpung lu ada di sini, tolong lu jagain dan urusin Flora ya. Karena gua ada meeting dan harus berangkat pagi ini juga. Oke? Sayang, kamu berangkat dulu ya. Take care my daughter ya. Andri, I baru datang dari Amerika dan you langsung suruh I jaga your daughter. Please, how come? You cannot, Bibi. Bawain my bag cepat. Bibi, bawain my bag cepat. Kurang ajar! Anak brengsek! You punya mata nggak sih? You tahu nggak baju I ini harganya sangat mahal, so expensive. Maaf tante, aduh Flora nggak sengaja. Tante, I nggak suka kalau you panggil I tante. I'm not old woman, I masih muda. Maaf Monik, Flora nggak sengaja. Kurang ajar, you panggil orang yang lebih tua pakai nama doang. Abis nggak mau dipanggil tante, terus Flora manggilnya siapa dong? Oh iya, benar juga ya. You panggil I, Madam. Oke? Ya, Madam. Good. Sekarang dengar ya. Kalau you berani lapor ke you punya ayah, I kill you. Aku akan bunuh kamu. Jadi I harap you jangan macam-macam sama I. Ngerti? Iya, Tante. Maksud Flora, Madam. Good. Sekarang cepat panggil you punya pembantu ke sini untuk bawa baju I ke laundry. Cepat. Ayo, ra. Madam Monik dari Amerika. Feel good. Untuk mencintaiku. Halo. Mau apa kamu kesini? Saya sudah tahu asal-usul Carla. Nama sebenarnya adalah Suci. Dia mempunyai seorang adik bernama Susan yang tinggal bersama teman Suci, seorang pengacara bernama Dimas. Kamu kaget kan? Sekarang saya kasih dua pilihan. Izinkan saya menikah dengan Carla, atau saya akan beritahu mereka bahwa Suci ada di sini. Kurang ajar kamu, Herlan. Apapun pilihannya, pasti kamu akan tetap kehilangan Carla. Tapi setidaknya, kalau kamu menyerahkan Carla kepada saya, maka kamu bisa yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan buka mulut mengenai bisnis prostitusi kamu. Saya jamin. Saya akan bicarakan dulu dengan Carla. Tapi sekarang dia sedang terbaring sakit. Oke, silakan. Tapi jangan lama-lama, karena saya bisa aja berubah pikiran. Saya kasih kamu waktu 1 hari untuk berpikir dan membicarakannya dengan Carla.
Paham. Permisi. Suara apa tuh? Suaranya dari mana ya? Dari situ. Tante ngapain bunyiin bel? What? Tante? Madam ngapain bunyiin bel? Ayo lagi panggil pembantu. Manggil pembantu kok pakai bel sih? Kayak tukang es krim kampung aja. Kampung? Iya, di sini kalau panggil pembantu pakai mulut aja. Don't be smart, little. Alias jangan sok pintar kamu anak kecil. I kan sudah bilang ke you kalau I adalah queen or ratu di sini. Jadi you jangan iseng ke I. Kalau you iseng, I bisa jahat ke you walaupun you ada papa you. Maaf, madam. Madam, ada perlu apa panggil pembantu? I lagi butuh majalah or something yang bisa I baca. Di sini bacaannya bahasa Indonesia semua. I tidak bisa baca bahasa Indonesia. I harus Inggris. Cepat, tolong carikan. Suruh pembantu, cepat. Tapi ini kan udah malam. Cari majalah kayak gitu di mana? Cepat suruh pembantu cari sampai dapat. Satu hal lagi, di sini sangat really hot. I kepanasan. I tidak biasa di Indonesia yang sangat hot. AC di sini cuma sampai 16 derajat. Tapi kalau tante mau yang lebih dingin, masuk aja ke kulkas. Awasnya you kalau datang ke sini lagi, I pencet your hidung sampai tidak bisa bernafas lagi. Lama-lama kelakuannya sama persis kayak Dakota tengil itu. Amit-amit deh inget-inget Dakota. Carla, kamu baik-baik aja kan sayang? Tante. Carla, Tante mau minta maaf sama kamu. Tante nggak sengaja meluapkan amarah ke kamu. Masalahnya, bisnis Tante sedang goncang. Tante nggak tahu harus berbuat apa. Dan kemarin-kemarin kamu bersikap terlalu memaksa. Jadi terpaksa Tante meluapkan amarah ke kamu. Tante nggak... Tante merasa bersalah. Tante lupa janji Tante sama almarhum adik kamu. Adik? Carla punya adik, Tante? Iya. Dulu kamu punya adik kembar bernama Suci. 8 tahun yang lalu, kita bertiga mengalami kecelakaan mobil di tol. Kecelakaan itu menyebabkan adik kembar kamu meninggal di tempat. Dan kamu hilang ingatan.
Lantas, Carla sering mendapat ingatan yang tiba-tiba muncul. Karena pada saat itu tante yang menyetir. Jadi tante merasa sangat bersalah. Setelah kamu sembuh, tante memutuskan untuk memulai hidup baru. Tante gak mau mengingat kejadian itu lagi. Carla, kamu mau kan memaafkan tante? Iya, Tante. Carla maafkan. Terima kasih Carla. Tapi tolong, jangan kasih tahu siapapun tentang masalah ini. Biarlah hal ini menjadi rahasia kita berdua. Ya? Iya, Tante. Akhirnya ada juga restoran yang memenuhi standar selera I. Tapi sayang, Flora sakit, jadi dia nggak bisa ikut kita. Iya. Hey, what's wrong with you? Kau jangan lihat-lihat dong. Ibu Dewi kan? Iya, betul. Oh my God. Kamu siapa? I'm Monik, Bu. I'm Monik. Ibu dulu kepala sekolah I waktu di SMP. I baru pulang dari Amerika loh, Bu. Monik? Betul kamu Monik. Kamu banyak berubah, Nak. Thank you. Ibu, I'm sorry ya. I sudah bermaksud marah-marah ke Ibu. Memang sudah bawaannya kok Bu, marah-marah. Nggak apa-apa, memang ibu yang salah. Tapi ibu heran, kamu masih mengenali ibu. Beberapa hari yang lalu, ibu bertemu Suci di sekolah. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa